Halo Jemaat Tuhan, selama beberapa menit ke depan saya, Amel, akan menyampaikan informasi dan program yang akan ditayangkan melalui Galilea Network. Sahabat Galilea, sebuah renungan firman Tuhan yang singkat, padat, dan pasti memberkati. Dapat disaksikan di channel Galilea Network setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai tayang pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Syafaat bagi sahabat, sebuah program talk show dengan narasumber yang membagikan kesaksian hidup dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tayang setiap Senin jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya Minggu, tayang setiap hari Minggu untuk memberkati kita sekalian selama beribadah di rumah. Tayang setiap Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang beribadah di ibadah online Galilea Community of Christ. Biarlah setiap kita hari ini mendapatkan hal-hal yang baru tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita musrahkan nama Yesus Kristus di atas segalanya. Haleluya. Kita bersuka cita, amin Bapak Ibu. Sebab kasih-Nya begitu baik bagi setiap kita. Kita mau datang ke bait-Nya Allah karena Dia sungguh baik. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik Bapak Ibu. Kasih-Nya begitu baik buat setiap kita, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sama-sama kita katakan lebih sungguh lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bukan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita atas kasih-Nya, amin. Kini saatnya kita mau masuk ke dalam pelataran Tuhan Yesus. Kita lebih lagi menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati kita satukan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik, begitu baik bagi setiap kami Bapa. Kami selalu mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kehidupan kami. Di tengah masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau bekerja, Engkau melawat setiap kami yang sedang berada di rumah. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar Tuhan. Engkau sanggup menolong setiap kami Bapa. Engkau memulihkan kami. Engkau menolong kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan atas nama-Mu Bapa. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Lebih sungguh lagi saudara, kamu bersyukur pada Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau baik Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu Yesus. Kau baik Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Bapa. Penyembahan kami Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Bersyukur saudara atas kasih-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Engkau baik Yesus. Terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami kagum hormat Engkau. Sama-sama kita katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Akan Engkau, sebab Kau Allah
dipuji, oh yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi kita katakan, kami kagum hormat Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorakan haleluya. Kami kagum hormat akan Kau Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ambil Alkitabmu dan siapkan dalam bacaan Lukas pasal 16 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh bersama dalam ibadah online GCC. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Roh Kudus hadir dan hendak mengurapi kami. Karena itu kami buka hati dan pikiran kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, hati dan pikiran kami. Dan hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini, Kau mengurapi dengan pengurapan yang khusus. Dan hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diurapi, sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya kami berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan uang memang bukan segala hal. Namun segala sesuatu dapat dibeli dengan uang. Tanpa uang dunia ini seakan mati akibat terhentinya segala aktivitas manusia. Jangankan bepergian keluar kota, saudara, berkeliling kota saja harus mengeluarkan uang. Hanya air putih saja yang gratis di kampung-kampung yang jauh dari aroma perkotaan. Sedangkan di kota-kota besar air putih juga harus dibayar. Ya, itulah kondisi dunia saat ini. Dunia di mana segala aktivitas dan kebutuhan manusia disamakan atau dinilai dengan uang. Mari kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lukas 16, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau?
berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayang minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayang. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara, dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang majikan yang hendak memecat seorang bendaharawannya karena memfoya-foyakan hartanya. Majikan itu memberikan kepercayaan penuh kepada bendaharanya untuk mengelola keuangannya, tetapi kemudian disalahgunakan. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan dipecat. Pemecatan itu tentu membuat masa depannya suram. Kalau dipecat, ia tidak bisa mencangkul, dan kalau mengemis ia malu. Maka ia mengumpulkan orang yang mempunyai hutang kepada tuannya. Ia mengurangi hutang mereka masing-masing dengan membuat surat hutang yang baru. Dalam harapan, kalau ia sudah dipecat oleh majikannya, orang-orang itu akan membalas budi dengan menampungnya untuk bekerja. Tuannya memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia bertindak dengan cerdik. Ia cerdik menggunakan peluang yang ada untuk masa depannya. Tuhan Yesus berkata bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang.
yang Tuhan Yesus ketengahkan bukan soal ketidakjujurannya, saudara, tetapi bagaimana orang itu memanfaatkan peluang-peluang masa depan. Orang dunia cerdik memanfaatkan peluang-peluang masa depan. Ular adalah binatang yang paling cerdik di dunia ini. Karena itulah ular digunakan iblis menjatuhkan Adam dan Hawa. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Kita harus cerdik seperti ular, tetapi kita harus tulus seperti merpati. Demikian yang disampaikan di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Bagaimana dengan masa depan anak-anak terang? Salah satu kuasa terbesar dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberi kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Dalam kitab Mazmur, Daud berkata, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Artinya waktu-waktuku di tangan Tuhan. Saudara bisa lihat di Mazmur 31 ayat 16. Umur manusia ditentukan oleh waktu, saudara. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ada di tangan Tuhan. Karena itu, dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, dikatakan di sana, memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dan ditegaskan di sana bahwa memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Artinya, Tuhan memberikan masa depan dan harapan-harapan kepada kita. Kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-17, masih ada harapan untuk masa depanmu. Kesimpulannya adalah bahwa masa depan saudara dan saya ada pada kedaulatan Tuhan Yesus. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat kedudukan, bukan uang yang serba terbatas ini, saudara. Saya punya anak 5, saudara. Kadang-kadang tengah malam saya bangun, melihat mereka tidur, dan saya berkata kepada Tuhan dalam doa saya, bahwa saya tidak punya uang yang banyak untuk masa depan mereka, Tuhan. Tapi saya punya Tuhan yang berotoritas atas masa depan mereka. Saudara, tidak salah mempersiapkan masa depan dengan sekolah tinggi, dengan bekerja keras, dengan deposito, dengan aset-aset, ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang salah adalah apabila kita menggantungkan pengharapan kita kepada benda-benda yang dapat tergoncangkan atau materi yang ada di dunia ini. Sebab Tuhanlah yang memberikan masa depan kita, saudara. Matius menulis dalam pasal 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kebenaran itu adalah firman Tuhan, saudara. Kebenaran adalah Yesus. Karena itu kalau Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan.
dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sekarang ini banyak orang Kristen yang getol cari uang, cari gelar, cari jabatan, tetapi melupakan Tuhan. Tidak salah kita cari uang, cari gelar, cari jabatan. Tetapi yang salah adalah ketika kita melupakan Tuhan dan mengandalkan uang, gelar, jabatan, dan pekerjaan, serta karir dan sebagainya. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya mau tegaskan pada kesempatan ini, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau masa depan kita di tangan Tuhan, berarti kita mesti investasikan seluruh yang ada pada kita di dalam kerajaan Tuhan dan pekerjaannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 9 bacaan kita, Lukas pasalnya yang ke-16, dikatakan, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Perhatikan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Atau dengan terjemahan bebas, gunakanlah mamon yang tidak benar itu untuk memperoleh yang namanya teman. Nah, ayat ini mengacu kepada bendaharawan yang hendak dipecat itu. Ia cari teman-temannya dengan meringankan hutang mereka. Dengan modal itu, ia mempunyai banyak teman, dia mempunyai banyak sahabat di sekitarnya ketika majikannya memecat dia. Mamon yang tidak benar itu kita investasikan di dalam mencari sahabat-sahabat atau teman-teman. Kalau Anda diberkati dengan kekayaan, kalau saudara diberkati dengan jabatan, atau mungkin kecerdasan, semuanya itu dari Tuhan. Dan mari investasikan kembali kepada Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita mesti belajar menginvestasikannya dalam perkara-perkara rohani. Gunakan mamon yang tidak benar itu, yaitu uang, kekayaan, talenta, atau kelebihan Anda untuk memperoleh banyak teman, memperoleh banyak sahabat, memperoleh jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa itu datang kepada Yesus. Dunia sekarang ini tidak menentu, saudara. Bisa tergoncang sewaktu-waktu. Mungkin saja terjadi bos atau majikanmu bangkrut. Mungkin juga bisa terjadi andalanmu hilang. Pekerjaanmu hilang. Bisnismu hilang. Jabatanmu hilang. Bahkan hari-hari ini hidup kita pun bisa hilang sewaktu-waktu. Tetapi kalau kita sudah memanfaatkan mamon itu untuk hal-hal yang benar, maka saudara dan saya diterima dalam kemah abadi, yaitu surga.
Saudara, ada 2 komentar tentang yang disebut sahabat-sahabat itu. Pertama adalah dengan membantu orang miskin atau yang berkekurangan. Yang kedua adalah dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kedua komentar ini benar. Ikat persahabatan maksudnya bukan ikat persahabatan dengan uang, tetapi buat persahabatan atau buat sahabat-sahabat dengan menggunakan uang itu. Bantu orang yang memerlukan dengan kemampuan kita. Karena jikalau mamon itu tidak ada lagi, maka saudara dan saya diterima di kemah abadi. Jadi, investasi kita adalah di surga. Investasi rohani. Sukses orang percaya adalah karena Tuhan. Ini harus kita tanamkan dalam hidup kita. Perhatikan ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, kalau Tuhan mempercayakan kekayaan, kesehatan, kepandaian, talenta, kita harus buat dengan jujur, dengan benar, tapi juga dengan setia. Sebab kalau kita lakukan dengan setia dan benar, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan berkati dengan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Tuhan juga berkati dengan berkat-berkat rohani yang lebih besar. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu hal kepada kita, berarti ada rencana Tuhan yang indah. Jadi, kalau saudara setia dan benar dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Berkat rohani, berkat surgawi yang indah. Ayat 13 berkata begini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus berarti saudara menjadi hamba Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mengabdi kepada 2 tuan. Hamba Tuhan dan hamba uang. Jangan pernah menduakan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu. Uang kita, kecakapan kita, talenta kita harus kita jadikan sebagai hambanya Tuhan. Tuhan harus menjadi tuan atas kantong kita. Tuhan harus menjadi tuan atas keluarga kita. Tuhan harus menjadi tuan atas jabatan kita. Kalau saudara tidak jujur, tidak setia, tidak mungkin dipercayakan hal-hal yang suci, hal-hal yang indah, hal-hal yang besar. Dan saudara
juga tidak akan diterima di kemah abadi. Padahal kita tidak tinggal selamanya di dunia ini. Ingat, masa depan kita ada pada Tuhan. Karena itu, mari kita investasikan semuanya di dalam Tuhan. Investasikan kepandaianmu, talenta yang Tuhan berikan kepadamu, uangmu, jabatan, kekayaanmu untuk Tuhan dan kemuliaannya. Kalau itu yang saudara lakukan, maka Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada saudara. Dia akan memberkati pekerjaanmu, Dia memberkati rumah tanggamu, Dia memberkati talentamu, Dia memberkati aset-asetmu, sehingga engkau kaya, bertambah kaya, dan semakin kaya. Sebab ingat bahwa kalau kita kaya, itu bukan jerih lelah kita. Sebab kekayaan itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan bagi kita supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Sebab Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu, mari saudara, apa yang engkau punya hari ini, investasikan untuk Tuhan. Karena itu, saya pesan hari ini, melalui firman Tuhan ini, kalau kita investasikan semua yang ada pada kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati berkelimpahan. Dia mau kita bergantung kepadanya. Sebab di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, bersama Dia, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saat ini, mana yang lebih penting dalam hidup kita? Uang apa Tuhan? Kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya mari kita dahulukan Tuhan. Kalau kita mengejar Tuhan, maka dengar baik, uang akan mengejar saudara. Amin. Kejarlah Tuhan, maka uang akan mengejar saudara. Kalau kita kejar uang itu sulit kita dapati. Karena semakin kita kejar, semakin cepat dia berlari. Dan pada akhirnya Tuhan kita tinggalkan. Tetapi kalau kita kejar Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Alkitab bilang, firman Tuhan katakan, semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya. Ya, semuanya. Sekali lagi saya tegaskan, investasikan seluruh apa yang ada padamu untuk Tuhan. Maka Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Apa yang ada pada kita akan ditambah-tambahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk setia pada perkara-perkara yang kecil. Dan Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Dan apa yang ada pada kami tentu semuanya berasal dari Tuhan. Dan karena itu akan kami kembalikan, kami investasikan semuanya untuk Tuhan. Sebab tidak untuk selamanya kami ada di dunia ini. Dan karena itu kami akan mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Sehingga
ketika dunia ini berlalu, kami akan mendapat bagian di dalam kemah yang abadi. Maka mampukan kami untuk membawa banyak jiwa kepadamu dengan seluruh kemampuan, talenta, bahkan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita ingin mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan Yesus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dia telah mati bagi setiap kita untuk menebus segala dosa kita. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Baiklah saudara, kita siapkan diri kita untuk terima tubuh darah Tuhan Yesus. Mari siapkan hosti dan anggur. Atau mungkin saudara tidak punya hosti dan anggur, saudara punya roti dan mungkin ada sirup. Mari siapkan, dan itu akan menjadi sarana untuk kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput semua berdiri. Mari kita angkat hosti atau roti di atas kepala kita, dan mari kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan. Aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan dengan tegas Yesus Kristus berkata, inilah darahku. Mari kita angkat darah Yesus, katakan bersama-sama.
Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga, bersama keluarga berkumpul di surga. Di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa darahnya, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku, sehingga aku terbebas dari segala serangan COVID-19, bahkan virus, kuman, jamur, sakit penyakit yang lain. Segala penyakitku sudah diangkat dan diselesaikan, dan oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu telah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kemana kami melangkah, Engkau menyertai kami. Dan kami tidak pernah takut. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Dan setiap lembah kekelaman yang harus kami lewati bersama Tuhan. Dan kami akan tiba di padang rumput hijau dan di air yang tenang. Setiap kami yang sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami, maka yang sakit sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami pemulihan. Terpujilah Engkau. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Menjamah setiap mereka, memberkati setiap mereka. Proteksi setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami benar-benar terhindar dari serangan virus COVID-19 ini. Juga Engkau memulihkan keadaan kami, kesehatan kami, keuangan kami, rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan. Melalui minyak ini nama Tuhan ditinggikan, dan melalui minyak ini kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Minyak ini dioleskan kepada orang sakit sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tetap berdiri dan mari kita angkat tangan kita. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami. Persoalan, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Tapi juga tangan yang terangkat artinya kami hanya mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan kekuatan kami. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu juga kami minta pertolongan dan menantikan pertolongan. Sebab pertolongan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami. Kami percaya kami diberkati. Kami semakin diberkati, tetapi hati kami senantiasa melekat kepada Tuhan. Maka kami berdoa untuk bangsa ini yang tengah berada dalam pandemi COVID-19, supaya COVID-19 akan segera berlalu dari Indonesia, negara kami, dan kami akan bebas untuk beraktivitas, dan termasuk kami bisa bebas untuk mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah di tempat ibadah
Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah yang ada. Biar pemerintah dapat bekerja dengan hikmat marifat dari Tuhan. Supaya mereka, pemerintah yang ada saat ini, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini. Setiap mereka yang terpapar virus, baik mereka ada di rumah sakit, atau di tempat isolasi mandiri, atau juga tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan memberikan semangat kepada mereka, sehingga sistem imun dalam tubuh mereka meningkat, dan mereka dinyatakan bebas dari serangan COVID-19. Maka diberkati setiap anak-anak Tuhan yang datang beribadah kepadamu pada hari ini. Diberkati setiap kami yang telah menerima tubuh darahmu. Dan karena itu kami terima berkat dari Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu. Diberkati usaha, bisnis, toko, daganganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Puji nama Tuhan, ibadah online Galilea Community of Christ telah selesai. Dan shalom, Tuhan Yesus memberkati.